Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Resya Andrizia Suwari, NIM 20231016 dari Prodi Pendidikan IPA kelas IPA B. Pada kali ini, saya akan menerangkan suatu materi yang berjudul Konsep Kemagnetan dan Pemanfaatannya dalam Produk Teknologi. Pada materi ini, kita akan mempelajari tiga materi. Yang pertama, prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan, teori dasar kemagnetan, serta kemagnetan dalam produk teknologi. Untuk mempelajari ketiga materi ini, didasarkan pada kompetensi dasarnya, yaitu tentang pengetahuan menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Untuk keterampilan, yaitu membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet atau induksi elektromagnetik. Kita masuk yang pertama, yaitu prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. Menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Disebut juga dengan biomagnetik, atau yang biomagnetik adalah magnet yang berada dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu migrasi hewan dengan bantuan biomagnetik. Yang pertama, migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang atau burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnet yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pada zaman dahulu. Burung merpati memanfaatkannya sebagai kurir surat. Selanjutnya yaitu migrasi salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mili mengarungi lautan. Selanjutnya itu migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lehman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik atau penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat dapat menimbulkan medan magnet. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Selanjutnya yaitu migrasi lobster duri. Lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di sekitar akhir musim gugur. Yang terakhir, magnet dalam bakteri. Jenis bakteri yang ditemukan pertama kali oleh Richard P. pada tahun 1975, magnetosome, tersusun atas senyawa magnetit atau Fe3S4, lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosome dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, strategi untuk menyampaikan materi
migrasi pada hewan. Sebelum mengawali pembelajaran, guru menunjukkan kekuasaan Tuhan yang telah menganugerahkan kemampuan pada hewan untuk memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi. Meskipun tanpa menggunakan GPS, hewan dapat mengetahui arah yang tepat untuk bermigrasi. Berdasarkan kegiatan ini, peserta didik diharapkan lebih mengagumi kekuasaan Tuhan dalam menciptakan detail kehidupan dan keteraturannya. Yang kedua, pada awal pembelajaran kemagnetan dalam produk teknologi, peserta didik diminta untuk menjelaskan konsep magnet berdasarkan pengalaman sehari-hari dan berdasarkan teknologi atau benda-benda yang mengandung magnet. Selanjutnya, setelah peserta didik menjabarkan konsep magnet yang telah diketahui, peserta didik dibimbing untuk menanyakan keberadaan magnet atau sifat magnet dalam tubuh makhluk hidup. Materi yang kedua yaitu teori dasar kemagnetan. Magnet adalah suatu objek yang mempunyai suatu medan magnet. Magnet berasal dari bahasa Yunani magnes atau magnetis litos yang berarti batuan magnesian. Sifat-sifat magnet antara lain, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Ketika kutub magnet yang sejenis didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan ketika kedua kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal-hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Selanjutnya, perbedaan ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik, dan contohnya. Magnetik disebut juga dengan ferromagnetik, yang artinya benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contohnya, bahan ferromagnetik yaitu baja, besi, nikel, dan kobalt. Lalu non-magnetik. Non-magnetik terbagi dua, paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik, benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, platina. Lalu diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Contohnya benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir. Menggunakan magnet untuk menarik serbuk besi. Sifat ferromagnetik yang terdapat pada besi dapat menarik pasir yang dapat menarik pasir tersebut. Hal ini karena besi yang bersifat ferromagnetik dapat ditarik oleh magnet dan menjadi magnet. Sementara pasir bersifat diamagnetik tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya yaitu menjelaskan 3 cara membuat magnet. Yang pertama, menggosok magnet tetap. Caranya, besi digosok dengan salah satu ujung magnet tetap. Arah gosokan dibuat searah agar magnet elementer yang terdapat pada besi letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Selanjutnya, elektromagnetik. Membuat magnet dengan menggunakan elektromagnetik adalah dengan melilitkan kawat tembaga di sekitar batang baju atau bahan logam lainnya yang akan dibuat magnet. Kemudian, dihubungkan kawat dengan batu baterai dan didekatkan logam pada baku kecil. Cara membuat magnet selanjutnya yaitu induksi. Besi dan baja dapat dijadikan magnet dengan cara induksi magnet. Besi dan baja diletakkan di dekat magnet tetap. Magnet elementer yang terdapat pada besi dan baja akan terpengaruh atau terinduksi magnet tetap yang menyebabkan letaknya teratur dan mengarah ke satu arah.
Selanjutnya itu menganalisis terbentuknya kutub magnet batang yang dipotong menjadi dua bagian. Bila sebuah batang magnet dipotong di tengah menjadi dua bagian, maka akan terjadi kutub-kutub baru dengan polaritas yang berlawanan pada kedua ujung potongan. Setiap seperdua magnet batang itu memiliki sebuah kutub utara dan kutub selatan. Jadi setiap magnet yang dipotong dua akan menghasilkan dua magnet baru yang lebih kecil. Materi selanjutnya yaitu menganalisis peristiwa yang akan terjadi pada paku yang diteliti dengan kawat berarus listrik. Induksi elektromagnetik adalah gelombang listrik yang dihasilkan akibat adanya gelombang magnet di sekitarnya. Gelombang listrik ini berkebalikan dengan gelombang magnet yang dihasilkan akibat adanya gelombang listrik. Selanjutnya, menyebutkan alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Yang pertama, generator AC atau DC. Yang kedua, transformator, dinamo sepeda, serta kipas angin. Materi selanjutnya menjelaskan 3 cara menghilangkan sifat magnet. Magnet dapat dihilangkan dengan cara memukul-mukul magnet, membakar magnet, serta mengaliri magnet dengan arus bolak-balik atau arus DC. Selanjutnya, mengidentifikasi medan magnet dari berbagai magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lainnya. Medan magnet pada umumnya mengitari bagian-bagian kutub magnet. Dua jenis magnet berdasarkan medan magnetnya yaitu magnet permanen serta elektromagnet. Bentuk medan magnet ada medan magnet lurus, medan magnet pada kawat berbentuk loop, medan magnet pada magnet batang, medan magnet pada solenoid, medan magnet pada bumi. Bentuk garis pada medan magnet pada kawat lurus dialiri arus listrik berbentuk lingkaran konsentrasi yang mengelilingi kawat. Arah dari medan magnet tegak lurus terhadap kawat dan searah dengan jari-jari pada tangan kanan yang ditekuk, dan arahnya arusnya sesuai dengan ibu jari. Medan magnet pada kawat berbentuk loop mengaliri pada kawat berbentuk loop menghasilkan medan magnet lebih terpusat pada bagian tengah dibandingkan pada bagian luar loop. Medan magnet pada magnet batang berbentuk garis tertutup. Melalui hasil konvensi, arah medan magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Medan magnet pada solenoid. Solenoid adalah kawat berarus listrik berbentuk loop yang biasanya dililitkan pada inti dari besi, sehingga menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang seragam dihasilkan pada pusat solenoid, sedangkan medan magnet yang terbentuk di luar solenoid lebih lemah. Medan magnet pada bumi. Meskipun pola medan magnet bumi mirip dengan medan magnet batang yang jauh terkubur di dalam bumi, bumi memiliki banyak kandungan biji besi jauh di bawah permukaan bumi. Tetapi karena suhu yang sangat tinggi di dalam inti bumi menjaga magnetisasi permanen. Selanjutnya yaitu teori kemagnetan bumi. Menjelaskan teori kemagnetan bumi dan menentukan jenis magnet yang cara kerjanya memanfaatkan medan magnet. William Gilbert teorinya menjelaskan bumi bersifat magnet karena inti bumi dipenuhi dengan lodestone atau batuan yang mengandung magnet. Teori dinamo yang juga menjelaskan tentang kemagnetan bumi. Pada teori ini, inti luar bumi yang bersifat cair mengandung arus listrik. Nah, sejumlah muatan listrik tersebut lalu berputar mengelilingi sumbunya dan menghasilkan medan magnet. Selanjutnya, penyebab bumi bersifat magnetik. Struktur bumi tersusun dari beberapa lapisan, yaitu inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Inti bumi terbagi dua, inti dalam yang bersifat padat dan inti luar yang bersifat cair. Ketika bumi berotasi, partikel bermuatan listrik dalam cairan inti luar bumi ikut bergerak
dan menghasilkan medan magnet. Selanjutnya, memahami teori kemagnetan dari jarum kompas. Kedudukan jarum kompas tidak mendatar dikarenakan arah garis gaya medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi atau bidang horizontal. Posisi jarum kompas ternyata agak miring pada sudut tertentu. Sudut itu dinamakan sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Selanjutnya, cara guru menyampaikan materi tentang konsep gaya magnet dan teori kemagnetan bumi. Yang pertama, teori dasar kemagnetan dapat diajarkan dengan cara mendemonstrasikan kegiatan mengapungkan magnet batang pada gabus di atas permukaan air untuk mengetahui bahwa magnet selalu menunjukkan pada arah selatan dan utara, seperti pada gambar magnet batang yang diapungkan pada buku siswa. Peristiwa ini sekaligus membuktikan bahwa magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu selatan dan utara. Selanjutnya, peserta didik dan guru mendiskusikan bersama tentang konsep gaya magnet. Gaya magnet merupakan akumulasi gaya yang ditimbulkan oleh magnet elementer yang ada di setiap magnet. Magnet elementer adalah atom-atom penyusun benda yang memiliki kecenderungan membentuk sifat kemagnetan pada benda. Jika magnet-magnet elementer pada benda tersusun secara rapi sehingga menunjukkan pada arah yang sama, yaitu utara dan selatan, benda tersebut akan memiliki sifat kemagnetan yang kuat menjadi benda magnet. Sebaliknya, jika magnet-magnet elementer pada benda tersusun secara acak-acakan dan tidak menunjukkan pada arah yang sama, benda tersebut tidak memiliki sifat kemagnetan atau tidak menjadi benda magnet. Teratur atau tidaknya magnet elementer sangat bergantung pada spin elektron penyusun bahan. Selanjutnya, yang ketiga, setelah itu peserta didik diminta melakukan penyelidikan tentang sifat magnet bahan, dan peserta didik dapat diminta berkelompok dalam mengerjakan. Setelah mengetahui kelompok benda-benda feramagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, peserta didik diminta mencoba membuat magnet dan memaparkan benda-benda yang bersifat feromagnetik dan menguraikan prinsip dasar pembuatan magnet dapat dilihat pada buku siswa. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasilnya dan diskusi. Lalu guru menekankan pada peserta didik tentang prinsip suatu benda dapat dijadikan magnet, yaitu dengan mengubah arah magnet elementernya menjadi searah. Selanjutnya, dalam mempelajari cara menghilangkan kemagnetan bahan, peserta didik dapat diingatkan tentang prinsip cara pembuatan magnet. Jika magnet elementer yang terdapat pada suatu benda dibuat tidak searah dan tidak beraturan arahnya, sifat kemagnetannya akan berkurang bahkan hilang. Cara yang dapat dilakukan dengan memukul, memanaskan, melilit dan benda bersifat magnet dengan kawat penghantar yang dialiri arus AC. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mempelajari tentang medan magnet. Guru dapat mengingatkan peserta didik tentang materi magnet bumi pada migrasi hewan. Memasuki materi induksi magnet, guru menginformasikan bahwa fenomena induksi magnet mulai diketahui dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut. Saat petir menyambar kapal akan lebih memahami konsep induksi magnet. Peserta didik diminta melakukan kegiatan diskusi menyelidiki benda magnet di dekat kawat berarus listrik. Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasilnya dan peserta didik lainnya diberi kesempatan untuk bertanya atau menambahkan jawaban. Ketika guru mengajarkan materi tentang teori kemagnetan bumi, peserta didik diminta mengingat materi awal tentang medan magnet pada migrasi hewan dan medan magnet. Peserta didik dapat menyampaikan informasi yang diperoleh di depan kelas dan mendiskusikan bersama dengan peserta didik lainnya. Pada akhir kegiatan pembelajaran, peserta didik diminta untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz
adalah gaya yang ditimbulkan akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya itu yang disebut dengan gaya Lorentz. Rumusnya F sama dengan B kali I kali L. Dengan F gaya Lorentz, satuan Newton, B medan magnet, satuan Tesla, I kuat arus ampere, L panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter. Selanjutnya yaitu menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arah gaya Lorentz bisa diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik medan magnet. 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Selanjutnya memberi contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Pada motor listrik banyak diterapkan pada pompa listrik, pompa air listrik, mesin jahit listrik, bor listrik, dan mesin bubut. Saat motor listrik dihubungkan dengan sumber arus listrik mengalir dari sikat karbon menuju komutator. Materi selanjutnya menjelaskan prinsip kerja contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Beberapa motor listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya motor listrik pada kipas angin berfungsi menggerakkan baling-baling. Cara guru menyampaikan teori tentang gaya Lorentz ini mengawali pembelajaran tentang konsep gaya Lorentz, peserta dibimbing berdiskusi tentang terdapatnya keterkaitan antara arus listrik, magnet, dan gaya yang ditimbulkan. Contoh seperti pada kasus berputarnya jarum kompas saat didekatkan pada kawat berarus karena mendapatkan gaya magnet. Selanjutnya, agar peserta didik lebih memahami konsep gaya Lorentz, peserta didik ditugasi untuk mengerjakan soal gaya Lorentz yang ada pada buku. Jika soal yang disajikan pada buku dianggap masih kurang, guru dapat merujuk pada soal-soal yang ada pada fitur uji kompetensi atau membuat soal sendiri dengan angka yang mudah. Selanjutnya, cara mempelajari materi penerapan gaya Lorentz adalah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik ditugasi membuat karya tulis atau presentasi menggunakan PowerPoint, gambar, atau media lainnya. Pada akhir kegiatan pembelajaran, peserta didik diminta menyampaikan kesimpulan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, strategi penyampaiannya, guru dapat mengajarkan konsep induksi elektromagnetik dengan menunjukkan penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengajarkan materi penerapan industri elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik diminta untuk mempresentasikan alat-alat menggunakan prinsip industri elektromagnetik. Guru sebaiknya memberikan penekanan lebih mendalam pada konsep-konsep keterkaitan dengan transformator. Setelah memahami konsep dan prinsip kerja transformator dengan baik, peserta didik dibimbing untuk memahami konsep matematis transformator. Pada kegiatan akhir pembelajaran, peserta didik diminta untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, guru memberi tugas untuk membuat PowerPoint, gambar, atau menggunakan media lainnya tentang kemagnetan dalam produk teknologi. Materi selanjutnya yaitu induksi elektromagnetik. Menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan fenomena munculnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Proses induksi elektromagnetik melibatkan konduktor yang diletakkan dengan posisi tertentu dalam sebuah medan magnet. Memberi contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ada generator, transformator, dan dinamo AC/DC. Selanjutnya, kemagnetan dalam produk teknologi. Menyebutkan penyebab perbedaan arah gerak jarum galvanometer. MRI atau disebut magnetic resonance imaging
Orang yang akan diperiksa kesehatan menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksikan arahnya. Saat arah sejajar nukleon tersebut akan memancar gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh. Lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor. MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia, misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsangan panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Selanjutnya yaitu menjelaskan prinsip kerja kereta maglev. Magnet merupakan kependekan dari magnetical levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan karena kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Selanjutnya itu penyelidikan tentang sistem kerja sonar. Sonar singkatan dari bahasa Inggris Sound Navigation and Ranging. Istilah Amerika yang pertama kali digunakan semasa Perang Dunia yang berarti penjarakan dan navigasi suara. Sebuah teknik yang menggunakan penjalaran suara dalam air untuk navigasi atau mendeteksi kendaraan air lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya ada namanya Paul Langevin yang tahun 1915 menemukan alat sonar pertama untuk mendeteksi kapal selam dengan menggunakan sifat piezoelectric quartz. Meski tak sempat terlibat lebih jauh dalam upaya perang, karya Langevin berpengaruh besar dalam desain sonar. Penyelidikan tentang sistem kerja sonar. Mempresentasikan laporan hasil penyelidikan tentang sistem kerja sonar. Cara kerja perlengkapan sonar dengan mengirim gelombang suara bawah permukaan dan kemudian menunggu untuk gelombang pantulan atau echo. Data suara dipancar ulang ke operator melalui penggeseran suara atau ditayangkan pada monitor. Cara menyampaikannya, yang pertama guru mengingatkan peserta didik tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang kemagnetan dalam produk teknologi. Peserta didik diminta untuk mempresentasikan tugas yang diberikan guru pada pertemuan sebelumnya. Saat peserta didik mampu mempresentasikan tugasnya, peserta didik lainnya dapat bertanya atau menambahkan informasi. Guru memberikan penguatan konsep tentang materi kemagnetan dalam produk teknologi. Pada akhir pembelajaran, peserta didik diminta menyampaikan kesimpulan dan materi yang telah dipelajari. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.